Selamat pagi anak didik kami sekalian, selamat bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenai keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri kami dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah materi yang pertama, yakni saya pribadi yang unik. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami diri kita sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu menerima diri dan bersyukur atas keberadaan diri kita sebagai manusia yang unik. Nah, setiap manusia itu unik. Apa itu unik? Unik dalam bahasa Inggris unique atau bahasa Latin unus artinya satu. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sebesar apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di dalamnya. Meskipun pribadi kita sebagai pribadi yang tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Singkatnya, manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia itu hendaknya sungguh disadari oleh semua orang. Untuk melukiskan keistimewaan dan keagungan manusia itu, kita bisa membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31 dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Kejadian bab 1 ayat 26. Yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Segala-galanya diletakkan di bawah kakinya. Mazmur bab 8 ayat 7. Yang ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian bab 2 ayat 7. Dari 3 kesimpulan yang kita ambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Bukankah manusia itu unik dan istimewa? Nah, Tuhan memperlakukan manusia secara khusus.
Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Tuhan sejak keabadian. Kehadiran manusia di bumi dipersiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia dipanggil oleh Allah menjadi rekan kerjanya, ambil bagian dalam karya pencipta. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Dipanggil menjadi penguasa atas ciptaan lainnya. Berkuasa di sana maksudnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekuasaan manusia bukan kekuasaan yang semena-mena, tetapi seturut dengan kebaikan Tuhan. Manusia dipanggil oleh Allah menjadi pemelihara, penjaga, dan melindungi alam ini. Namun, seringkali manusia tidak menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai rekan kerja Allah. Dalam diri manusia sebagai pribadi yang unik, seringkali muncul sikap negatif dan positif. Ada orang yang kurang bisa menerima keunikan dirinya, maka orang demikian akan merasa tidak puas. Dalam dirinya akan muncul iri hati dengan kemampuan orang lain, bahkan dapat melakukan tindakan apapun untuk menutupi keterbatasan dirinya. Yang kedua, orang yang bersikap positif. Orang yang bersikap positif ini akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Maka, ia akan bangga pada dirinya yang berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Dan sebagai bentuk syukur, ia akan berusaha dengan sekuat tenaga mengembangkan semua yang ada dalam dirinya agar tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain. Setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan. Kemampuan dan bakat itu disebut juga talenta. Dengan demikian, setiap orang mempunyai talenta yang wajib dikembangkan dan digunakan. Dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 dikisahkan tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula, ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, self-consciousness. Dengan sadar diri, maka kita akan menerima diri, self-acceptance. Dengan menerima diri, kita menjadi percaya diri, self-confidence. Dengan percaya diri, maka kita akan merasa aman diri, self-assurance yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup kita, meraih cita-cita kita, dan melaksanakan panggilan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Baik,
Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita mendaraskan Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Und vergiss nicht, was mir Gutes getan. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Sampai bertemu dalam pertemuan minggu depan. Terima kasih.